Kalau kita banyak tong sampah, nah, cuman sampahnya di sebelahnya, di sebelahnya ya, sampahnya di sebelahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan WA Project. Kali ini masih 100 pemuda inspirasi Asahan. Nah, tamu kita hari ini memang sangat menginspirasi. Hingga ini banyak ini pertanyaannya mungkin segudang nanti nih. Jadi ini tamu kita hari ini namanya agak lumayan panjang, ini nyebutkannya aja Pak ya. Haji Muhammad Syafiq STP MMP. Nah, selalu dipanggil Buya Syafiq. Kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau Buya udah sehat berarti kita sehat itu. Menular itu. Karena sehat juga menular itu, menular ya. Karena setiap kebaikan tetap menular. Insyaallah. Dari awal lah dulu ya kan. Ini banyak juga apa sih STP itu gitu kan. Dimulai dari situ dulu kita. Ya. Nah, STP kemudian dapatnya dari mana? Kemudian nanti lanjut ke MMP. Kayaknya MMP ini yang berkaitan dengan Australia kayaknya. Betul ya. Gimana Pak Ustadz? Jadi STP itu sebuah gelar dari dia berada di Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Ya, tapi jurusannya jurusan Teknologi Pertanian. Oh, jurusan Teknologi Ya, Pertanian. jadi STP itu Sarjana Teknologi Pertanian. Jadi ini jurusan yang agak unik dia gelarnya. Agak unik ya. Nah, karena kalau yang lain kan SP Sarjana Pertanian. Nah, Sarjana Pertanian. Nah, kalau STP Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Sumatera Utara. Dan di IPB pun ada Di Teknologi IPB Pertanian. ada. Ya, gelarnya juga STP Sarjana STP Teknologi juga Pertanian. itu ya. Tahun berapa itu? Tamat tahun 2002. Sama ya. Sebaya banget. Sama-sama pemuda berarti. Sama-sama pemuda. Kemudian MMP itu? Kalau MMP itu singkatan dari Master of Maritime Policy. Jadi Magister Kebijakan Kelautan. Kebijakan kelautan ya. Ini agak unik juga ini karena ini kayaknya Ustadz ini udah pengabdiannya bangsa dan agama ini kayaknya nih. Dua ini terus dijalani sampai hari ini gitu kan. Seperti tulisan di bus-bus itu kan. Oh iya. Bangsa, agama, bangsa dan agama gitu. Nah, itu dapatnya kapan itu? Jadi kalau yang Magister Kebijakan Kelautan tadi itu kan dari University of Wollongong. Wollongong ya. Dari Australia. Nah, itu mendapatkan beasiswa dari Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makanya dia jurusannya jadi Kebijakan Kelautan. Berapa lama kemarin itu ya Ustaz ya? Kemarin 1,5 tahun lah berada di sana. Di Australia. Iya, Tahun setengah ya. Iya, tahun 2004 sampai 2005. Kemarin kan Asahan kan ada ikut program dari Kementerian Kelautan namanya program MCRP. Apa itu? Marine and Coastal Resource Management Project. Jadi proyek pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Sumber daya pesisir dan laut. Iyalah, Asahan kita juga termasuk bagian dari laut. Laut Ya, kita yang lebar sebenarnya. ya, jadi di sana ditawarkan diundang kepada aparatur daerah untuk mengikuti seleksi. Dan diseleksi di Jakarta ada sekitar 300-an orang yang diseleksi dan dipilih 15 orang. Dipilih 15 orang. Untuk mendapatkan beasiswa di Australia. Jadi untuk Asahan hanya Ustaz? Hanya dari di Sumatera Utara ada 2. Pertama saya dari Kabupaten Asahan dari Bapeda. Yang kedua ada namanya Pak Wilson Simanjuntak dari Dinas Perikanan Provinsi. Perikanan Kelautan Provinsi. Jadi MCRMP itu sebagian daerah ada di Bapeda, sebagian ada di Dinas Perikanan dan Kelautan. Ya, makanya unik ya MMP gitu. Hanya MMP ini. Nah, ini kan kita bicara karir dulu lah di birokrasi dulu. Ya. Nah, nanti yang lebih menarik itu sebenarnya nanti. Iya. Tapi kalau dilihat, saya kan baca juga gitu kan, sedikit karir Buya ini saya lihat di birokrasi juga terus baik gitu Iya. kan. Nah,
bagaimana proses menjalani. Dan sebenarnya kalau aku lihat sih sebenarnya Buya ini orangnya nggak mau mendahului. Kalau Iya. lihat dari kita baca-baca kayaknya Iya. seharusnya hari ini udah lebih tinggi lagi, teman. Ya ikuti proses lah. Ya, betul. Gitu. Nah, gimana ini? Gimana? Jadi sebenarnya dalam bekerja itu kan di mana saya tempat kita lakukan yang sebaik-baiknya. Jadi masalah karir nanti biarlah yang berwenang untuk menentukan. Iya, iya, iya. Menentukan posisi yang tepat menurut mereka. Intinya bekerja Ya, dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi awalnya itu Ya. Ustaz tak selesai kuliah langsung ASN. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu. Saya kan tamat kuliah S1 di wisuda tahun 2002 Januari. Kemudian pada waktu tahun 2002 itu saya kemudian ikut MTQ tingkat nasional di Mataram, mewakili Sumatera Utara. Alhamdulillah pada waktu MTQ itu mendapat juara 1 tingkat nasional. Kemudian waktu itu pemerintah Kabupaten Asahan di sini memberikan hadiah haji lah. Jadi ada dapat 2 hadiah haji saya satu dari Menteri Agama, satu dari Bupati Asahan. Waktu itu almarhum Pak Risudin. Pak Risudin ya waktu itu ya. Kemudian pada waktu sholat tarawih di rumah dinas, kan sering sholat tarawih di rumah dinas, saya diajak sholat di sana. Kemudian setelah sholat Pak Kabak Kesejahteraan Sosial atau Bapak Sosial waktu itu Pak Mahendra menyampaikan kepada Pak Bupati, Pak ini dia yang juara nasional MTQ. Ah iya. Jadi kata almarhum Pak Risudin, oke, Pak waktu itu Kabak Keuangan Pak Endang Ngadiman, Pak Endang kita tampung sebagai honor. Oh. Nah, kita tampung sebagai honor. Nanti kalau ada penerimaan PNS, CPNS kita prioritaskan, katanya begitu. Jadi kemudian dibuat SK-nya, ditugaskan di Bapeda. Jadi kata Pak almarhum Pak Bupati, buat jadi Bapeda supaya banyak belajar, katanya gitu kan. Jadi ditugaskan di Bapeda dan saya kemudian karena juara tingkat nasional mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Oh, mewakili Indonesia Nah, pada saat itu ya? Jadi belum sempat masuk kerja lagi. Belum, udah. Ya, cuman melapor ke Kepala Bapeda mau ikut tingkat internasional. Jadi mengikut tingkat internasional di Jeddah di Saudi Arabia. Kemudian setelah itu SK-nya keluar, SK honornya bulan Agustus 2002. Bulan Agustus 2002 ya. Kemudian pada waktu itu bulan Desember ada penerimaan CPNS. Jadi sekitar 3-4 bulan ada penerimaan CPNS. Saya ikut seleksi, tapi semua dari SMA atau SLTA. Nggak ada dari sarjana. Oh, nggak ada. Padahal waktu itu saya sudah sarjana kan. Sudah sarjana pada saat itu ya. Nah, sudah sarjana. Jadi ikut dari golongan 2A lah. 2A ya, Jadi CPNS di Bapeda. Dari awal CPNS-nya sudah di Bapeda. Kemudian waktu itu peraturannya walaupun kita sudah mendapatkan ijazah sarjana baru masuk CPNS boleh menyesuaikan. Oh, boleh sarjana. menyesuaikan. Iya, penyesuaian pada saat itu ya. Boleh penyesuaian. Jadi setelah itu baru kemudian penyesuaian ke 3A sarjananya. Dari situlah memulainya pada saat itu. Masuk CPNS ya. Nah, kemudian ini kan bicara tentang juara nasional, kemudian sampai perwakilan ke internasional. Iya. Nah, bagaimana dulu memulainya? Kita memulai dari masa-masa kecil, Baik, bagaimana? iya. Nah, hingga seperti itu. Waktu saya sekolah ibtidaiyah, Falahiyah, ada seorang guru namanya Pak Anwar, yang sekarang berada di Tinggi Raja. Dia mengajak saya untuk sekolah pesantren di Penyambungan. Oh, di Penyambungan. Nah, Penyambungan. Jadi walaupun waktu SD saya SD di Muhammadiyah 2 Kisaran, sudah sering mewakili SD untuk ikut MTQ sekota Kisaran. Oh kan? gitu, iya. Jadi Pak Anwar ini mengajak saya untuk mengikuti pendidikan pesantren di Penyambungan dari sana. Jadi saya sampaikan kepada orang tua merasa agak jauh, keberatan. Udah, kamu sekolah di pesantren di Kisaran aja kan. Jadi masuk di pesantren modern Darul Ulum Kisaran. Di Darul Ulum Kisaran itu ada ekstrakurikulernya menghafal Al-Quran di pesantren modern Darul. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada itu ya. Ada ekstrakurikulernya menghafal Al-Quran. Jadi saya ikut seleksi itu, kemudian diterima dan
Di sana diasramakan satu asrama itu khusus untuk orang-orang yang atau santri yang menghafal Al-Quran. Kemudian terus sampai aliyah saya masih lanjutkan di Darul Ulum sampai 6 tahun. Sebelum kuliah tamat aliyah ini masih belum selesai, masih 24 juz. Masih 24 juz. Iya. Jadi sebelum kuliah kan agak lama itu waktu libur dari tamat aliyah sampai masuk kuliah. Jadi saya pikir nanti kalau tak selesaikan ini kuliah nanti udah gawat. Jadi selama beberapa bulan libur itu saya selesaikan sampai dengan 30 juz. Nah, dengan 30 juz, kemudian juga di Medan kuliah saya memilih kos di Islamic Center. Islamic Center ya. Islamic Center pesantren untuk menghafal Al-Quran. Jadi supaya terus bergabung sama menghafal Al-Quran di sana. Komunitasnya terus ke situ ya. Betul. Jadi ikut MTQ dari mulai sana ya sudah ikut MTQ. Nah di kuliah juga, di waktu masa kuliah kan pernah juga juara itu. Ya betul. Jadi saya selain MTQ umum ini ada MTQ mahasiswa namanya. MTQ mahasiswa itu nasional. Nasional. Ya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada sampai sekarang masih ada. Jadi seluruh perguruan tinggi yang non IAIN ya, yang non UIN. Iya. Non UIN ya. Ya, yang non UIN itu mengutus peserta, misalnya kita USU, Unimed kalau dari Sumatera Utara kan ke tingkat nasional. Saya 2 kali mengikuti utusan dari Universitas Sumatera Utara. Gitu. Yang pertama itu di Lombok, di NTB, itu mendapat harapan 2. Ya, kemudian 2 tahun karena dia setiap 2 tahun. 2 tahun berikutnya di Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sana alhamdulillah mendapat juara 1. Jadi hadiahnya dari rektor waktu itu bebas SPP 3 semester. Oh my god! Wow! Alhamdulillah, mantap. Emang rezeki itu ya, rezeki penghafal Al-Quran. Alhamdulillah ya. Nah kemudian kembali setelah selesai kembali kemari, baru itulah tadi cerita yang kita ceritakan tadi. Kemudian hari ini kan aktivitas Buya ini kan banyak saya lihat. Nah, selain bekerja untuk negara ya kan di sekretaris Bapeda kan gitu. Kemudian di luar daripada itu juga berkontribusi menumbuh kembangkan anak-anak habis gitu. Apa saja sih kegiatan di luar itu dalam segmen keagamaan lah kita katakan. Jadi kalau dalam satu hari itu bisa saya gambarkan. Kalau habis subuh jelas saya membanguni, maksudnya menyuruh anak-anak untuk menghafal. Jadi sebelum berangkat sekolah itu anak-anak ya menambah hafalan. Kemudian berangkat sekolah, kerja sekarang mengantar anak sekolah, dan nanti pulang pukul 16.15 itu langsung ke Masjid Agung. Ya, mengajar tahfiz. Nanti habis dari Masjid Agung setiap Senin sampai Rabu lanjut lagi di Masjid Al-Husna, Simpang 6. Nanti habis dari sana sekitar jam 6 pulang ke rumah, mandi, ganti pakaian, kemudian ke Masjid Agung lagi untuk menjadi imam. Sholat Isya. Ya. Nanti setelah maghrib itu nanti santri Masjid Agung itu ada yang pulang sekolahnya agak sore, jam setengah 6, jadi mereka sore belum sempat tasmi. Nah, jadi menerima mereka lah yang belum store sore habis maghrib. Ya. Nanti setelah itu sholat Isya jadi imam di Masjid Raya Isyanya. Nanti di Masjid Raya setelah Isya ada lagi yang tasmi. Ya, jadi pulang ke rumah sekitar jam 9:30 10 malam lah baru pulang. Ya. Jadi gimana? Ini kan banyak ini dari mulai keluarga, bagaimana Ustaz tadi ke masyarakat, ke umat kan, bahkan ke negara kontribusinya kan, dan hari-hari itu kan dilalui. Nah, bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga yang tentunya kan di sana ada istri, anak-anak. Bagaimana trik Buya untuk mengelola rumah tangga tadi? Jadi kalau keluarga mungkin mereka sudah terbiasa lah dengan pola hidup seperti itu. Jadi kalau anak-anak memang saya sempatkan seperti tadi pas mengantar sekolah. Itu mengantar sekolah mereka juga di kendaraan itu membaca. Iya. Coba baca. Kan sampai di sekolah. Kemudian nanti pada waktu maghrib mereka kadang ikut juga ke masjid. Ikut juga ya. Jadi dia sekarang juga membaca sampai dengan
sudah maghrib kadang mereka sampai isya ikut, jadi di sanalah komunikasinya. Kecuali nanti kalau misalnya ada waktu-waktu seperti Sabtu, Minggu yang seperti itulah dimaksimalkan ya untuk di keluarga. Nah, disitulah menyikapinya tadi ya kan. Asik enggak? Saya lihat gitu karena kan ini kapan istirahatnya, kapan untuk berkeluarga, kapan semuanya dipusatkan kepada kontribusi kepada umat, kepada negara bahkan kan. Gitu, bagaimana membagi waktu. Emang kadang pada suatu ketika harus mendahulukan umat daripada keluarga gitu. Ya. Soalnya ada keorganisasian ya Ustadz ya. Ya betul ya. Nah, kalau di keorganisasian sendiri keaktifannya hari ini di mana saja? Kalau yang sekarang masih aktif di IMTAK masih aktif. IMTAK masih aktif Kemudian ya. LPTQ juga masih aktif. Nah, LPTQ itu Lembaga Pemandu Tilawatil Quran. Oh. Kita setiap 2 minggu sekali melakukan pembinaan rutin di Masjid Agung. Kita undang dari Medan untuk pelatihnya kan. Kita undang yang potensial lah dari Kabupaten Asahan. Kemudian juga termasuk dalam tahfiz ini kan juga termasuk dari bagian dari LPTQ sendiri. LPTQ Lembaga sendiri Pemandu ya. Quran. Kemudian juga LPTQ ini baru dibentuk ini. Sudah bertahun-tahun kita kosong ini. Kosong ya, baru dimulai kembali ya. Akhir 2019 kemarin dibentuk Kabupaten Asahan. Jadi sebagian pelaksanaan pembinaan Al-Quran selama ini kan MTQ mayoritas di bagian Kesra. Ini sekarang sudah dipadukanlah dengan LPTQ. Nah, kemarin saya lihat Buya kan ada posting-posting itu di Jepang kalau nggak salah, di negeri Sakura kan. Iya, jadi itu dalam rangka apa? Itu agak lama juga sepertinya. Iya, itu 1 bulan ya. Itu jadi itu kemarin ada penawaran. Jadi penawaran ini setiap tahun ada dari Bappenas. Oh, ada penawaran dari Bappenas. Ya, setiap tahun itu. Setiap tahun ada penawaran. Iya, untuk operator, untuk semacam diklat atau studi banding gitu ke Jepang. Kemudian ini saya apa salahnya daftar gitu. Daftar minta izin sama atasan ya. Kemudian dia tekan surat-surat persyaratannya, kemudian dikirim melalui via pos, dan kemudian wawancara melalui telepon. Dia telepon, jadi mereka wawancara, kemudian dipilih 5 orang lah se-Indonesia. Waktu itu saya dari Sumatera Utara, kemudian ada 1 dari Banda Aceh, kemudian 1 dari Lampung, kemudian 1 dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemudian 1 dari Flores, Nusa Tenggara Timur, yang sama-sama berangkat ke Jepang untuk mengikuti pelatihan waktu itu, pelatihan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu ya? Ya, di Temple University. Jadi walaupun dia pelaksanaan di universitas, tapi kita dibawa juga ke LSM. Jadi biar dua sisi. Ya. Di mana pilihan LSM tentang kebijakan sampah di sana di Jepang kan. Kemudian, jadi kalau Ustaz lihat bagaimana pengelolaan sampah mereka gitu kan? Ya, kalau di Jepang sana, kalau kita di sini kan sampah buang. Betul. Kalau di sana sampah uang. Oh, sampah uang ya. Sama-sama ang ya. Cuman di sini pakai B, di sana U aja. Jadi sampah itu nggak ada yang terbuang, nggak ada yang terbuang. Sampah itu jadi semua. Semua jadi. Ada yang. Tapi pakai alat itu. Ya, ada sebagian pakai alat atau namanya dibakar, kemudian bisa menjadi energi listrik. Listrik. Kemudian ada yang dirubah seperti botol-botol bisa jadi nanti batako, lantai apa gitu. Jadi bahan pakaian. Jadi mereka semua sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang mereka bakar jadi listrik gitu. Jadi tidak ada yang terbuang. Menarik. Apa ya? Ya. Kemudian budaya sampah itu sendiri kan dari anak-anak sudah ditanamkan di sana kan. Memang ya budaya tadi memang yang harus diawali dari situ memang. Iya. Membudayakan dari situ. Jadi kita di sana pinggir jalan gini nggak ada tong sampah, tapi nggak ada sampah gitu. Gitu ya. Jadi kalau orang punya sampah harus disimpan di tas ini, dibawa pulang sampahnya. Kalau kita banyak tong sampah, cuman sampahnya di sebelahnya. Di sebelahnya ya. Sampahnya di sebelahnya. Jadi mulai dari rumah-rumah itu dia sudah dipilah. Udah dipilah. Masyarakat masing-masing sudah memilah mana organik, mana yang bisa didaur ulang seperti botol-botol, kaleng-kaleng, dan itu dimasukkan dalam plastik aja. Plastik. Jadi nanti hari tertentu ada penjemputnya kan. Jadi
Kalau di Australia sudah memilahnya sudah tong sampah. Nah, beda warna kan. Kalau ini yang plastik putih itu aja. Nah, jadi karena biayanya nggak besar kalau untuk masyarakat kan plastik. Jadi lebih maju Jepang untuk pengelolaan sampahnya ya. Iya. Bagaimana memberikan doktrin atau semangat terhadap anak-anak muda untuk tetap terus berkontribusi, membangkitkan dia masing-masing lah di talentnya masing-masing gitu kan. Iya. Nah, jadi saya setelah melalui pengalaman ini kan, jadi saya berpikiran bahwa seseorang itu bisa meraih apa yang selama ini belum pernah dia bayangkan. Apa yang belum dia bayangkan. Iya. Jadi seperti saya tidak pernah membayangkan bisa jadi juara nasional seperti ini, bisa kuliah ke luar negeri dan seterusnya. Tapi ternyata itu bisa. Itu bisa. Kemudian sehingga saya berkeyakinan bahwa sebenarnya seseorang itu bisa meraih apa yang melebihi potensi dia. Ya, melebihi potensi dia yang tidak disadarinya. Iya. Jadi misalnya banyak orang dia sebenarnya punya potensi, tapi dia tidak menyadari itu sehingga tidak melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan itu. Yang kedua, tentu di sini kita jangan lupakan sebagai anugerah dari Allah. Jadi, rasa syukur itu ya. Jadi doa itu sangat penting. Ya, doa sangat penting. Kemudian ya implementasi daripada doa itu sendiri ya usaha. Iya, betul. Jadi doa kita harus didukung dengan doa lah. Jangan kita berdoa dalam untuk mencapai sesuatu itu. Karena keberkahan itu berbeda hasilnya pasti. Iya. Dengan yang tidak gitu. Iya. Meskipun kalau kita berusaha dikasih juga sama Tuhan gitu. Tapi ketika dia tingkat keberkahannya tidak ada, artinya kan pencapaian itu berbeda gitu. Iya. Dan yang ketiga, ketika kita sudah berusaha, sudah berdoa, ternyata tidak tercapai juga, berarti Allah atau Tuhan itu menyiapkan hal yang lain yang lebih baik. Yang lebih baik. Ya, selalu itu dibilang bahwa ya kita bisa berkeinginan atau berpikir tentang hal yang terbaik untuk kita, tapi Tuhan mungkin punya rencana dan punya keinginan yang berbeda dan lebih baik lebih untuk baik. kita. Jadi Buya ke depan apa hal yang mungkin ada masih cita-cita, keinginan, hasrat yang masih ingin diapakan, terutama ya untuk anak-anak muda, untuk generasi penerus, apa yang pasti kan ada keinginan untuk meninggalkan jejak gitu kan. Ya, jadi saya pertama artinya kan hidup kita ini harus bermanfaat. Iya. Ya, jadi yang paling penting itu kita hidup harus bermanfaat. Jadi saya merasa memang saya harus bermanfaat dan harus lebih bermanfaat. Jadi yang pertama saya merasa itu peningkatan pendidikan itu penting. Peningkatan pendidikan. Jadi saya merasa perbedaan-perbedaan setelah melalui S1, setelah melalui S2, dan sekarang saya mengikuti S3 di Universitas Utara. Artinya saya ingin meningkatkan kompetensi atau kualitas diri saya supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Iya. Nah, jadi kalau ini sekarang yang mungkin jarang orang menyadari pentingnya pendidikan itu untuk peningkatan dirinya sendiri. Kebanyakan orang kan, orang tua dulu kan kebanyakan kalau kita sekolah nanti tujuannya untuk cari kerja gitu kan. Nah, itu kan imbas saja sebenarnya, tapi lebih kepada kan mencari potensi diri, gitu, pengembangan diri. Jadi itu benar, kita mengembangkan diri untuk supaya lebih bermanfaat kepada orang lain. Yang kemudian yang kedua, kita hidup ini harus meninggalkan sesuatu. Jadi saya pertama itu saya melalui tulisan-tulisan. Kemudian yang kedua ya melalui murid-murid ini. Atau ada blog ini tadi kan ada tulisan. Buya ada nggak blog yang mungkin ada sendiri tulisan-tulisan mengenai tulisan-tulisan yang Buya letak di sebuah kolom yang mungkin bisa dibuka, diakses melalui dunia hari ini, dunia internet, atau belum, atau ada keinginan untuk ke sana? Sebenarnya dulu pernah ya saya buka blog untuk petunjuk menghafal Al-Quran, dan ada juga buku e-book saya bagikan di sana bagi orang yang menghafal Al-Quran. Namun
sekarang ya itu karena kesibukan itu Iya. kurang update. Iya, Kurang. aku dengar. Jadi Tapi sudah yang ada bulan beberapa lalu masih tiket. ada disimpan kan Ustaz? Masih bisa dibuka. Masih Masih dibuka. dibuka, ya? Nah, itu di mana kalau orang kita mau buka? Tahfiz ya. Tahfiz ya. TAHFIZH. Oh, Nah, blogspot.com ya. Ah. Jadi orang Nanti yang kita tentang catat. menghafal Al-Quran Ah. ya namanya Klinik Ustadz Syafiq. Oh, klinik Ustaz Syafiq ya. Yang konsultasi menghafal Al-Quran ya. Jadi saat saya lihat kan Iya. sekarang ini Ya. Hafiz Quran di Asahan itu dimulainya dari anak-anak kita SD Iya. kan gitu ya, sudah SMP, apalagi kan Ya. kalau kita mengadakan MTQ di kecamatan ini kan serentak nih dari Iya, desa betul. langsung kecamatan langsung di kabupaten gitu. Jadi gimana caranya Ustadz? Ini kan kita bilang termasuk programnya pemerintah kan Iya, gitu betul. ya. Religinya ini Iya, gini betul. ya. Jangan sampai tersia-siakan oleh kita bilang pergaulan bebas, Betul. narkoba sekarang yang kita takutkan Iya. gitu. Jadi LPTQ itu sendiri dibentuk Mhm. oleh Presiden Soeharto waktu Mhm. itu melalui instruksi Presiden. Tujuannya ya untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya Mhm. gitu. Karena dia yakin dengan Al-Quran ini moral masyarakat itu kan Moral, bagus. iya, iya, akan iya. bagus. Jadi kalau anak-anak yang menghafal Al-Quran itu tidak mungkin akan terjerumus ke narkoba Iya, misalnya benar. dan sebagainya. Jadi sekarang kelihatannya kalau dulu menghafal Al-Quran tidak populer, tidak Iya, begitu benar, populer. benar. Ya, masih jarang sekali orang menghafal Al-Quran. Iya. Jadi sekarang kelihatannya melihat keberhasilan orang yang menghafal Al-Quran Iya, ini benar. secara nasional, orang-orang tua sudah banyak sekarang Iya, anaknya iya. Jadi pengen virus positif Iya. ya Ustadz ya. di sekolah-sekolah pun ini menjadi daya tarik. Iya. Benar. Nah, sekolah-sekolah swasta Ya, ada seperti ekstra. pesantren aja udah jadi kecenderungan masyarakat untuk Iya. menyekolahkan itu kan pertanda Hafiz, gitu. Iya. pendiri rumah-rumah tafsir di mana-mana ya. Masuk dalam penerimaan TNI, Iya, iya, iya. Jalur diberikan khusus. ruang, Benar. diberikan Iya. ruang dia ke sana. perguruan tinggi Perguruan juga bisa tinggi. dapat beasiswa tanpa testing masuk Iya. yang hafal Al-Quran. Jadi ini sekarang ada perkembangan positif lah Iya. untuk menghafal Al-Quran di Indonesia lah secara umum. Jadi ini saya kira sangat baik. Dan sebenarnya MTQ ini kan sarana evaluasi. Jadi MTQ ini juga program nasional, program pemerintah. Jadi dia sifatnya kan bertingkat. Iya. Tingkat. Dari mulai tingkat desa kelurahan itu pesertanya kan bebas, bukan antar dusun. Oh, Bukan antar dusun Jadi lagi. dari dusun Bebas. boleh 5 orang, siapa Bisa saja boleh ikut. mau berapa orang Ya. pun, mau setiap keluarga Ya. bisa mau Boleh ikut. Kalau tingkat desa kelurahan ya. Tingkat desa kelurahan. Nah, nanti di tingkat kecamatan baru utusan Baru desa, mewakili ya, kelurahan. mewakili dia. Kan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Jadi di tingkat desa itulah mereka siapa saja boleh ikut. Buya kan nggak abdol ini kalau nggak ada satu ulasan atau namanya Iya. bahasa ya perintah Allah atau perintah Rasul yang Iya. ya mungkin sebaik yang bisa disampaikan untuk terutama untuk generasi kita Iya. ke depan ya. Apa kira-kira yang bisa diapakan? Ya, baik, terima kasih. Jadi ada sebuah hadis tentu yang sering kita dengar lah, ya kan? Yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, orang yang paling baik antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat terhadap manusia lain. Manusia lain. Nah, jadi itu aja. Jadi kalau kita misalnya ingin menjadi manusia yang terbaik, pastilah kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Hidup Karena itu ada ya, manfaat ya. karena seluruh waktu yang kita hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan, Akan dipertanggungjawabkan. Jadi kata seorang ulama, seandainya seorang hamba dari mulai dia lahir sampai dengan meninggal dunia, dia gunakan seluruh hidupnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya nanti di akhirat dia merasa apa yang dilakukan itu masih kurang dan dia ingin lagi kembali ke dunia untuk menambah amal-amalannya. Jadi selagi hidup di dunia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ada suatu manfaat yang bisa terus mengalir tanpa walaupun kita sudah meninggal dunia. Salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ini ya. yang saya